Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, harus sehat dan selalu sehat dan bismillah sehat. Anak-anak, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan ini merupakan anugerah yang tak terhingga dari Allah SWT, anak-anak ya, dan ini nikmat yang tidak bisa kita hitung. Baiklah anak-anak, materi pada pagi hari ini berlanjutkan ya, tetap di mata pelajaran UTK Kepegawaian dengan pokok bahasanya perencanaan dan formasi pegawai. Nah, sekarang kita lihat ya, apa itu perencanaan dan formasi. Nah, ini di sini formasi menyangkut dua hal. Yang pertama, tujuan penetapan formasi. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan formasi. Nah, sekarang kita lihat apa sistem penyusunan formasi itu. Nah, sistem penyusunan formasi merupakan sistem yang menentukan jumlah, susunan pangkat, dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Ya, nah ini sistem ya, sistem itu suatu cara ya. Nah, kita ambil contoh di sini ada virtualisasi atau gambar ya, visualisasinya. Di sini adalah sebuah tempat bekerja ya anak-anak ya. Nah, ini kalau disebut ini termasuk sistem pegawai, sistem tata ruang yang terbuka ya, karena hanya dibatasi sekat yang separuh ini. Dan di sini pegawainya berhadapan-hadapan. Di sini ada 7 ya formasinya. Berarti ada karyawannya 7, 6, 1 adalah kepala bagiannya. Nah, ini termasuk apa? Formasi ya. Karena apa? Menentukan jumlah ya, jumlah karya ada di sini berapa orang. Ya, otomatis juga mempengaruhi susunan pangkat ya. Kira-kira duduk di sini ini jabatannya apa, pangkatnya apa, kualitasnya bagaimana ya. Nah, ini otomatis akan berbeda dengan karyawan yang lainnya. Ya, nanti akan lebih jelas lagi. Ya, sekarang kita lihat lagi. Jenis-jenis penyusunan formasi. Ya, formasi itu apa sih? Susunan ya. Jadi bisa kita masuk di lingkungan pekerjaan itu berdasarkan apa? Ya, ini jenis penyusunan formasi itu jenisnya ada 5 anak-anak ya. Bisa berdasarkan sistem formasi karena kawan. Istilah lainnya disebut dengan patronage system. Artinya dia bisa bekerja di kantor tersebut jika ada teman atau sahabat yang bekerja di situ. Dia akan ditarik untuk bisa masuk menjadi bagian dari formasi kantor tersebut untuk mengisi lowongan jabatan, maksudnya anak-anak ya. Kemudian sistem formasi kecakapan atau istilahnya disebut dengan merit system, bukan menikah loh ya anak-anak ya, itu merit ya, tapi ini merit system, artinya seseorang bisa diterima bekerja menduduki jabatan tertentu di suatu kantor tersebut karena dia memiliki kecakapan. Di sini kecakapan bukan cakep wajahnya atau cakep orangnya ya, tapi kemampuan ya, istilahnya mumpuni. Dia bisa beraktivitas ya, menerapkan pekerjaannya di bidang apa saja ya, karena dia lincah, punya kecakapan, artinya mampu ya, mampu melaksanakan pekerjaannya. Bisa juga dia menduduki formasi karena adanya sistem karir atau karir sistem. Ya, karena apa? Ya, artinya ada peningkatan kinerja. Nah, tentu saja ini ada 4 hal anak-anak yang dilihat nanti ya. Ada loyalitas, dedikasi, kondite, dan prestasi dari karyawan atau pegawai yang bersangkutan ya. Kemudian bisa juga karena spolis system atau keanggotaan partai. Dia bisa bekerja di perusahaan tersebut menduduki formasi tertentu karena dia aktif di kegiatan partai atau organisasi ya. Karena dia cakap di organisasi tersebut, partai tersebut, sehingga dia
bisa direkrut ya. Kemudian nepotism system, yaitu kekeluargaan. Karena adanya keluarganya di situ, entah ayahnya, entah kakaknya ya, termasuk saudara ini ya, entah adiknya atau kakak iparnya, dia bisa ditarik untuk masuk di organisasi atau instansi tersebut ya. Ini masih ada anak-anak ya di Indonesia ini, tetapi sekarang agak sulit ya karena sekarang sistem tes ya kalau masuk CPNS itu. Ya, selanjutnya analisis kebutuhan pegawai atau analisis jabatan. Ini ada 3 hal. Yang pertama, uraian jabatan atau job description, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kualifikasi jabatan atau job qualification, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan dalam melakukan tugas tertentu. Jadi misalnya kalau sopir ya, sopir taksi misalnya, syaratnya apa? Harus punya SIM, harus menguasai medan ya. Kalau ini informasinya tentang apa? Jabatannya apa nanti? Sebagai apa? Security. Oke, tugasnya apa? Security. Jadi harus jelas ya jobnya. Kemudian peta jabatan atau susunan nama dan tingkat struktural dan fungsional. Ini artinya yang tergambar dalam struktur unit organisasi tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan jenis jabatan fungsionalnya serta jumlah yang diperlukan. Artinya apa? Kedudukannya dia di situ sebagai apa? Ya, masuk ke dalam struktur organisasi itu, misalnya kalau dia sebagai kabak, berarti di bawah naungan siapa secara struktur organisasi. Itu ya anak-anak ya. Nah, kalau virtual, kalau jadi ketemu langsung agak sulit ya, tapi bersabar anak-anak ya, kita sama-sama berdoa. Ya, selanjutnya status kepegawaian. Ya, status pegawai itu banyak macamnya anak-anak ya. Yang pertama pegawai percobaan, ada pegawai harian, harian juga ada harian lepas, harian sementara, kemudian pegawai bulanan, pegawai borongan, dan pegawai musiman. Ya, kalau pegawai percobaan apa Bu? Berarti masih masa training. Ya, biasanya 1 bulan, ada 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan ya. Tergantung kebijaksanaan perusahaan atau organisasi atau instansi yang bersangkutan. Kemudian pegawai harian, ya harian bisa harian lepas, dalam arti bekerja 1 hari, misalnya tukang ya atau kulit batu. Itu kalau 1 hari dikasih diupahi berapa, ya lepas ini. Oh, sudah selesai ya sudah. Kemudian ada harian sementara, ini ada batas waktunya, mungkin 2 hari, 1 minggu, dan sebagainya, tergantung kesepakatan kedua belah pihak ya. Kemudian ada pegawai bulanan, artinya pegawai yang mendapatkan gaji secara akhir bulan, tiap bulan ya. Kemudian ada pegawai borongan, ya artinya apa? Ya batas waktunya tak terhingga ini ya, tergantung ada 1 tahun borongannya, misalnya seperti di proyek ya. Kemudian pegawai musiman ya, karena ada musim-musim tertentu, misalnya musim panen. Jadi pas panen beras atau panen jagung atau apa, mendekati musim panen, pasti dia butuh karyawan. Makanya itu statusnya apa? Hanya sebagai musiman aja. Kalau enggak musim ya sudah enggak bekerja. Itu ya anak-anak. Kemudian formasi pegawai, kalau dari analisis jabatannya, ada secara kelembagaan, ada secara kepegawaian, dan ada secara ketatalaksanaan. Kelembagaan berarti di bawah naungan lembaga apa. Kemudian secara kepegawaian, ya ini menyangkut sistem administrasi untuk pegawai yang bersangkutan, ya SDM-nya. Karena ada yang pusat, ada yang daerah, ini dibagi-bagi ya. Kemudian ke tata laksanaan, ya artinya pelaksanaannya bagaimana? Apakah ada ikatan dinas, ataukah outsourcing, atau bagaimana? Nanti lebih luas ini juga anak-anak ya. Kemudian kegiatan pelaksanaan analisis jabatan ya tadi ya. Yang pertama menguasai pekerjaan di unit kerjanya. Ya, kalau jabatannya security misalnya ya, jadi dia harus paham security tugasnya apa, mengawasi lingkungan sekitarnya, ya, kemudian menguasai peralatan K3, apa K3 keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, ya. Kemudian dapat menjelaskan program-program unit kerjanya, ya misalnya ada apa, ada apel,
Kemudian ada apa lagi? Sidak, kemudian ada komunikasi pakai apa? Misalnya sekarang yang canggih ya gadget ya. Kemudian menguasai program apa ini diklat dalam hal IT ya, banyak ya sekarang. Kemudian mengerti tentang proses di unit kerjanya, artinya apa? Prosedural ya. Jadi ada SOP-nya. Berarti apa? Standar operasional prosedur ya. Jadi harus paham. Berarti kalian sebagai siswa harus paham betul. Kalau mau izin harus izin kemana dulu? Ke BP ya. Setelah kalau ada BP ke siapa? Ke guru kelas dulu ya. Kemudian baru ke BP dan minta surat ya atau buku penghubung kalau di kita ya. Nah, selanjutnya tahapan pelaksanaan jabatan ini ada pengumpulan data jabatan ya, jabatannya apa, datanya macam-macam nih nanti ya. Ini ada penyusunan informasi jabatan mulai dari identitas jabatan, ada nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, letak struktur, ikhtisar jabatan, kemudian unit jabatan sampai risiko bahaya jabatannya. Nah, selanjutnya tujuan penetapan formasi, tujuannya adalah penyusunan formasi PNS. Kemudian sistemnya bagaimana, analisis kebutuhan pegawainya berapa, kemudian jenis formasi dan penetapan formasinya bagaimana. Ini luas anak-anak ya. Hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan formasi PNS, yaitu jumlah PNS yang ada, jumlah PNS yang pangkat, jumlah PNS berhenti ya karena pensiun atau meninggal, kemudian kebutuhan PNS menurut jabatan dan pendidikan. Nanti ada apa tes ya, tes CPNS ya. Anak-anak, materi pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak ya, jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.